Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas di Shinji Episode chapter 29. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan seorang pria yang sangat bucin pada seekor rubah ekor 9. Dia rela rubah membelah dadanya dan mengambil hatinya demi membuktikan bahwa rasa cintanya pada si rubah ini benar-benar besar. Rubah pun mengatakan, jika ritual itu kulakukan, maka selamanya kau akan tinggal di dalam rumah ini dan tidak ada jalan untuk kembali. Pria itu pun setuju. Selama dia bisa bersama si rubah untuk selamanya, itu tak akan menjadi masalah. Dan akhirnya ritual pun dimulai. Rubah ekor 9 membelah dada si pria dengan pisaunya lalu mengambil hati pria itu dan memakannya. Tapi ternyata kejadian menakjubkan pun terjadi. Karena si pria tidak mati walaupun hatinya sudah diambil dan dimakan oleh si rubah. Rubah ekor 9 lalu mengatakan bahwa kau tak akan mati selama di dalam sini. Dan dia juga bertanya, apakah kamu takut? Saking bucinnya, pria itu pun menjawab, satu-satunya yang kutakutkan adalah aku tidak bisa melihat dirimu lagi. Si rubah pun tersenyum sambil mengatakan bahwa kita akan selalu bersama mulai saat ini. Dan mereka pun berpelukan. Ternyata si pria ini adalah pacar rubah ekor 9 yang entah keberapa. Rubah senang memiliki pacar dari kaum manusia. Tapi yang membuat rubah bersedih adalah manusia ini umurnya sangat pendek yang membuat dia harus merasa kehilangan dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Dan pada akhirnya rubah pun harus terus mencari seseorang untuk dia pacari walaupun dia tahu kejadian ini akan terus berulang. Pacar dari rubah ekor 9 ini bukanlah manusia biasa. Ada seorang kaisar, ada jenderal, pendekar pedang, dan masih banyak lagi yang rela meninggalkan jabatan dan tujuan hidup mereka demi bisa bersama dengan rubah ekor 9. Walau pada akhirnya mereka harus berakhir di pemakaman dan tak bisa hidup selamanya bersama rubah ini. Walaupun rubah ekor 9 mencintai mereka sepenuh hati, tapi dia tetap tak bisa berbuat apapun ketika kematian menghampiri kekasihnya. Hal ini membuat si rubah benar-benar bersedih. Gubuk yang dia buat awalnya terasa hangat ketika ada cinta. Tapi sekarang semua terasa hampa dan dingin karena rubah ekor 9 tak pernah menemukan pria yang layak untuk menjadi kekasihnya. Kriteria yang rubah ekor 9 inginkan ini sangat tinggi. Dia haruslah pria yang gagah berani, tegas, serta bertanggung jawab. Dan semua itu dapat dilihat oleh si rubah pada diri Biksu Tang. Maka dari itu, rubah ekor 9 sangat berharap bahwa Biksu Tang mau untuk menjadi kekasihnya. Karena dia akan membuat biksu bahagia hidup dengan si rubah. Tapi sang biksu mengatakan, jangan tertipu dengan penampilanku, karena sejatinya aku tak memiliki kriteria yang kau sebutkan. Biksu kemudian menyuruh rubah ekor 9 untuk mencari pria yang lain saja. Si rubah yang memiliki kemampuan membaca hati dan karakter seseorang, dia tidak akan terpengaruh dengan kata-kata Biksu Tong dan akan tetap mengambil hati dari sang biksu agar bisa menjadi kekasihnya. Tiba-tiba saja Shao Wuqing pun muncul dan menebas rubah ekor 9 dengan kapaknya. Tapi hal itu tidak bisa melukai rubah ekor 9 sedikit pun. Malahan si rubah mengatakan, kenapa kamu sangat kasar pada wanita? Hal ini membuat Shao Wuqing terkejut dan merasa bersalah. Setelah itu, rubah pun membalas serangan Shao Wuqing dengan ekor 9 miliknya. Shao Wuqing kali ini tertusuk ekor dari si rubah, dia pun diangkat ke udara. Bahkan topeng Shao Wuqing pun juga dihancurkan. Hal ini membuat Biksu Tang menjadi panik. Tak berhenti sampai di situ, karena tiba-tiba saja saat ini terjadi sesuatu pada Subaji. Dan dia terlihat sangat ketakutan. Rubah ekor 9 pun mengancam Subaji jika dia berani bergerak maka Baji akan dikuliti saat ini juga. Baji yang ketakutan hanya bisa tertunduk karena dia tidak mau mati. Dan rubah pun mengatakan bahwa Baji tidak akan pernah berani berjuang dan berkorban untuk sang biksu. Biksu pun mengulurkan tangannya dan menyuruh rubah ekor 9 untuk tidak menakut-nakuti Subaji lagi. Karena menurut sang biksu, target dari rubah ekor 9 adalah dirinya. Dan
dan tidak perlu melukai murid-muridnya. Rubah pun tersenyum dengan ucapan Biksu Tong karena dia merasa biksu akan menerima cintanya. Dan kini si Rubah pun memegang tangan dari Biksu Tong. Dia kemudian mendorong sang biksu sampai terlentang di lantai. Biksu yang ketakutan, dia membujuk si Rubah untuk tidak melakukannya hari ini dan harus mencari hari yang baik. Tapi Rubah ekor 9 tidak sedikit pun terpengaruh oleh kata-kata dari Biksu Tong karena dia sudah tidak sabar untuk memiliki hati dari sang biksu. Saat ini, Rubah pun mengangkat pisaunya dan siap membelah dada dari Biksu Tong. Tiba-tiba saja, Subhaji pun meluncur kemudian menabrak Rubah ekor 9 dari belakang, sehingga dia gagal melakukan ritual pengambilan hati tersebut. Rubah pun terkejut dan Subhaji kini berkata pada Biksu Tong bahwa dia sangat ketakutan. Perbuatan Baji barusan membuat Rubah ekor 9 menjadi marah dan akan membunuhnya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh Biksu Tong yang berdiri di depan si Rubah sambil berkata bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Walaupun hati biksu diambil dan dimakan oleh Rubah, dia tidak akan pernah rela tinggal di tempat ini. Dan kini, sang biksu menunjukkan kemarahannya lalu memukul wajah Rubah ekor 9 sampai berdarah. Rubah pun tidak percaya bahwa biksu berani memukul dirinya. Biksu menjawab bahwa ini dia lakukan untuk menyadarkan si Rubah dari obsesinya itu. Rubah ekor 9 pun menangis bahwa ternyata Biksu Tong adalah orang yang suka berbuat KDRT. Karena berani memukul dirinya yang selama ini tidak pernah dia alami dari para pria-pria yang dicintainya. Sambil menangis, Rubah pun mengeluarkan 9 ekornya yang langsung menyerang biksu dan juga Subhaji. Yang bahkan ekor Rubah itu kali ini telah menembus tubuh dari Biksu Tong dan juga Subhaji. Rubah lalu menghentikan tangisannya dan mengatakan, apakah dipukul juga merupakan tanda cinta? Setelah mengatakan hal itu, sang Rubah mendekati Biksu Tong dan meminta maaf karena telah menyerang Biksu Tong dengan keras. Tapi menurut Rubah, sang biksu tidak perlu takut mati, karena setelah dia memakan hati Biksu Tong, maka Biksu Tong akan tetap hidup dan akan mencintai Rubah sepenuh hatinya. Biksu pun kemudian bertanya, setelah Rubah memakan hatinya, lalu apa yang akan terjadi jika biksu keluar dari gubuk ini? Rubah pun menjawab bahwa biksu akan mati dan dia tidak harus melakukan hal itu. Biksu kali ini mengatakan pada Rubah ekor 9, jika hatinya tetap diambil, maka dirinya akan tetap melanjutkan perjalanan dan tidak peduli dengan kematian. Rubah pun menjawab bahwa itu tidak akan pernah terjadi karena Biksu Tong akan di dalam kendali si Rubah sepenuhnya. Dan kini, Rubah kembali mengangkat pisaunya dan akan membelah dada dari Biksu Tong. Tiba-tiba saja, seseorang datang dan berteriak pada si Rubah untuk berhenti. Dan orang itu adalah Sun Wukong. Dia menatap Rubah dengan raut wajah yang penuh rasa marah dan kecewa. Lalu Sun Wukong menyuruh Rubah ekor 9 untuk melupakan biksu dan membiarkannya untuk pergi. Rubah pun berkata, monyet batu, kamu jangan ikut campur. Dan Sun Wukong menjawab, namaku adalah Sun Wukong, bukan monyet batu. Dan aku sudah berbeda dengan masa laluku. Rubah kemudian bertanya, sebenarnya apa yang telah dilakukan para dewa itu padamu, sehingga monyet batu yang dia kenal menjadi seperti ini? Wukong menjawabnya, bahwa ini bukanlah kehendak dari para dewa, tapi ini adalah keinginannya sendiri. Rubah kemudian bertanya kembali, demi manusia ini, apakah kamu akan mengorbankan persahabatan kita? Dan Sun Wukong menjawabnya, bahwa mungkin apa yang dikatakan olehmu sebelumnya tentang orang-orang ini adalah kebenaran. Karena Tang Sanjang memang orang yang cukup merepotkan. Dia suka mencari kesalahan orang lain dan itu memang sesuatu yang buruk. Sedangkan Subhaji memang orang yang bejat dan cabul. Aku tahu dia sering berbicara buruk di belakangku pada Tang Sanjang. Lalu Sawu Jing adalah seorang yang linglung. Dia selalu berpikir bagaimana caranya untuk bisa menjadi manusia dan ingin mendapatkan restu dari Tuhan. Tapi mereka semua adalah guru dan saudaraku. Sebagai murid dan kakak pertama, aku tidak akan bisa melihat mereka mati. Rubah yang tidak bisa melepaskan biksu pun bertanya pada Sun Wukong, lalu apakah kita akan bertarung? Dan apa kita sudah tidak bisa menjadi teman lagi? Sambil mengacungkan tongkatnya, Sun Wukong berkata, jika itu pilihanmu, aku akan melayanimu dan jangan salahkan aku.
Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun salto di udara. Hal ini membuat Rubah panik karena Sun Wukong benar-benar mengamuk dan menggunakan tongkat Ruyi lalu memukul lantai dengan keras. Pukulan dari Sun Wukong ini benar-benar dahsyat dan membuat gubuk dari Rubah ekor 9 saat ini hancur lebur dan berantakan. Rubah yang melihat rumahnya hancur pun berteriak dan tidak percaya jika Sun Wukong akan benar-benar menghancurkan rumahnya menjadi berkeping-keping dan meledak dengan cukup keras. Setelah rumahnya meledak, kini biksu, baji dan juga Sawuching juga terlempar di udara. Mereka terpental kemana-mana dan sang biksu terus memegangi tubuhnya yang telah terluka oleh tusukan ekor dari Rubah tadi. Setelah hancurnya rumah itu, kali ini Sun Wukong sadar bahwa rumah dari Rubah ekor 9 adalah sebuah segel pesona yang merupakan kumpulan dari kenangan berharga masa lalu si Rubah. Dengan hancurnya rumah itu, maka hancur pula mantra pengendali pikiran dari sang Rubah. Dan saat ini, Rubah menjadi sangat marah dengan Sun Wukong, yang dia rasa sangat kejam karena Sun Wukong telah menghancurkan sesuatu yang penting di dalam hidupnya tanpa memikirkan perasaan sang Rubah. Sambil menangis, Rubah pun berkata, "Selama ini aku selalu baik pada Wukong, tapi ini balasan yang dia dapatkan." Wukong pun menjawab bahwa dia terpaksa melakukan hal ini. Jika dia tidak menghancurkan pesona itu, maka Wukong tidak akan bisa mengalahkan Rubah ekor 9. Wukong juga menyuruh Rubah untuk segera sadar akan kesalahannya. Tapi kata-kata Wukong ini tak bisa meluluhkan hati Rubah sedikit pun. Malahan, si Rubah semakin marah pada Sun Wukong dan memutuskan persahabatan mereka. Karena saat ini, Rubah tidak akan pernah memaafkan Sun Wukong. Rubah pun menunjukkan wajah kecewanya pada Sun Wukong sambil mengeluarkan ekor 9 miliknya dan berteriak dia akan membunuh Sun Wukong pada saat ini juga. Wukong terus ingin menyadarkan Rubah dengan mengatakan bahwa obsesinya itu telah menjerumuskannya ke jalan yang salah. Rubah yang sudah sangat emosi, dia tidak peduli dengan kata-kata dari Sun Wukong. Kemudian dia melebarkan ekornya dan memekarkan ujung ekor itu seperti bunga. Dan serangan laser besar pun keluar dari ekor Rubah yang siap melenyapkan apapun yang dilewatinya. Sun Wukong yang tahu betul akan kekuatan laser ini, dia menghindar agar tidak terkena tembakan laser mematikan dari sang Rubah. Tapi laser itu terus mengejar dirinya dan Sun Wukong hanya bisa melompat ke sana dan kemari. Sampai-sampai tembakan laser itu meratakan seluruh tempat itu dan Rubah berteriak akan menghancurkan semuanya tanpa sisa. Rubah yang mengamuk secara brutal benar-benar menimbulkan kerusakan yang luar biasa di tempat ini. Dan tiba-tiba saja, sang biksu pun kini terpental akibat amukan laser ekor 9. Hal ini membuat si Rubah panik jika Biksu Tong akan mati akibat serangannya. Dia pun kemudian terbang ke arah Biksu Tong sambil teriak minta maaf dan akan menyelamatkannya. Rubah benar-benar tidak mau jika sang biksu mati saat ini. Dia akan meraih tubuh Biksu Tong yang terjatuh dari awang-awang. Tapi sebelum tangannya bisa meraih tubuh biksu, tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata, "Kalau begitu, mari kita hidup bersama." Hal itu membuat Rubah menjadi terkejut karena ternyata yang berbicara itu adalah Sun Wukong yang sudah muncul di hadapan sang Rubah sambil mengangkat tongkat Ruyi miliknya dan siap memberikan serangan dahsyat pada si Rubah. Wukong pun kini berkata, "Rubah ekor 9 sahabatku, selamat tinggal." Wukong mengucapkan kata-kata itu sambil menangis karena sejatinya dia tidak rela membunuh sahabat yang selama ini telah membantunya. Tapi dia juga tidak mau kejahatan Rubah ini terus berlanjut yang bisa membunuh guru dan adik-adiknya. Dan tongkat Ruyi Jinggubang pun mengayun dengan keras. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rubah ekor 9 ini akan benar-benar mati oleh pukulan dari Sun Wukong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.